Selamat siang saudara. Saat ini saya sedang berwawancara dengan Bapak Abdul Manan selaku aktivis AJI. Selamat siang Pak. Siang. Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang selaku aktivis AJI mengenai permasalahan 22 situs media Islam yang diblokir? Terkait pemblokiran dua situs dan media itu kan jadi concern juga di AJI. Pertama, ini sebenarnya tidak hanya terkait soal ini, terkait soal media, tapi juga soal kebebasan berekspresi. Tapi di satu sisi kita juga mengetahui bahaya dari misalnya radikalisme yang belakangan soal ISIS ini. Kita menyadari ada dua soal itu, dan karena itu AJI menilai bahwa tindakan pemerintah terhadap pemblokiran 22 situs itu harus memperhatikan aspek keamanan, tapi juga aspek kebebasan berekspresi. Karena itu sikap AJI yang disampaikan dalam pernyataan siaran pers bulan kemarin itu kan kami mempertanyakan prosedur pemblokiran. Jadi karena tidak ada ketentuan yang rigid tentang pemblokiran, kami memilih mempertanyakan itu agar jangan sampai itu dijadikan presiden bagi pemerintah untuk misalnya memblokir sembarangan. Karena itu yang kami usahakan prosedurnya, pemblokiran itu harusnya dilakukan melalui persetujuan pengadilan. Kalaupun misalnya karena keadaan memaksa, kalau misalnya dibiarkan situs itu menyebabkan kerusuhan atau peristiwa yang bisa berdampak sangat buruk, bisa saja misalnya diblokir, tapi saya minta persetujuan pengadilan agar itu tidak jadi potensi untuk abuse of power. Lalu untuk mencegahnya agar tidak terjadi lagi, karena kan 22 situs itu jumlahnya yang cukup banyak. Berarti banyak juga dong orang-orang yang menyalahgunakan media dan yang tidak paham dengan karya jurnalistik yang dihasilkan oleh pers. Ya, menurut saya memang harus ini juga pelajaran juga kepada, di satu sisi kepada pemerintah untuk lebih firm, untuk lebih berhati-hati untuk menangani masalah seperti itu. Kalau memblokir, bikin prosedurnya transparan dan segala macam. Tapi dari sisi media, saya kira ini juga pelajaran supaya ya yang prinsip kalau misalnya dia mengaku sebagai media, selain syarat administratif yang ditetapkan Dewan Pers, mencantumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara jelas, juga soal kontennya. Jadi konten ya memenuhi kode etik lah. Dan kalau media mematuhi kode etik, saya yakin 100% tidak akan ada konten yang merusak, menganjurkan kekerasan, karena secara etik kan tidak diperbolehkan. Jadi ya ini juga anjuran juga kepada situs-situs itu ya, kalau mereka kita menghargai kebebasan berekspresi, menghargai kebebasan teman-teman untuk bikin situs atau menulis sesuatu, tapi tentu juga harus menghargai hak orang lain, misalnya tidak menyebarkan kebencian, mengajukan kekerasan, itu kan melanggar hak orang lain. Sekian sesi wawancara kami. Terima kasih.